Selamat dari syirik halus, jalan menuju hati yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, penutup para nabi, teladan umat hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk ini, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ibadah kita benar-benar murni untuk Allah? Apakah hati ini sudah benar-benar selamat dari syirik, bahkan syirik yang halus sekalipun? Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelami pelajaran agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, bab ke-7 berjudul Selamat dari Syirik Halus. Apa itu syirik halus? Syirik tidak selalu berupa menyembah berhala, tidak selalu dalam bentuk besar dan mencolok. Dalam bab ini, Syekh Abdul Qadir berkata, syirik tak hanya menyembah berhala, memasang iklan dan menyuarakan segala yang ada di dunia dengan Allah adalah syirik juga. Segala perbuatan selain Allah bukan Allah. Bila kau tergelincir dalam kesadaran selain Allah, berarti kau telah jatuh. Ini adalah bentuk syirik yang halus. Ketika hati kita lebih banyak berharap pada makhluk daripada kepada Allah. Saat kita lebih mengandalkan uang, koneksi, jabatan atau kemampuan diri, tanpa menyandarkan sepenuhnya pada takdir dan kehendak Allah, maka saat itu kita sedang syirik. Syirik khafi, yakni syirik tersembunyi. Bahayanya ketergantungan pada makhluk. Syekh melanjutkan, segala kehendak yang bukan dari Allah adalah belantara yang akan menyesatkanmu dan mengasingkanmu darinya. Betapa banyak di antara kita hari ini merasa cemas berlebihan soal rezeki, mencemaskan masa depan, bahkan juga mencemaskan pandangan manusia terhadap diri kita. Kita pasrah pada algoritma media sosial, takut pada pendapat orang, tapi lupa bahwa semua itu tidak memiliki daya apa-apa tanpa izin Allah. Inilah yang dimaksud Syekh sebagai bentuk ketergelinciran. Ketika kita tidak lagi sadar siapa yang sebenarnya mengatur segalanya. Dampak negatif dari syirik halus ini bukan hanya di akhirat tapi juga dalam kehidupan dunia sekarang ini. Berikut beberapa dampak nyata dari syirik tersembunyi ini. 1. Hilangnya ketenangan batin. Orang yang bergantung kepada selain Allah akan mudah gelisah, stres, dan diliputi rasa takut yang tidak berujung. Ia hidup dalam kecemasan karena sandarannya lemah. Seorang pengusaha yang menggantungkan sepenuhnya nasib bisnisnya pada relasi atau pasar. Saat ekonomi goyah atau relasi tak menepati janji, ia jatuh dalam stres berat. Seorang konten kreator yang hidup dari validasi like dan komentar. Saat engagement menurun, ia merasa hampa, tidak bernilai, bahkan sampai depresi. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, maka dia akan selalu dikecewakan. Makna dari Futuh Al-Ghaib bab ke-7. 2. Merusak hubungan sosial. Ketika seseorang berorientasi pada pencitraan dan validasi eksternal, ia bisa jadi manipulatif, munafik, bahkan menjilat demi kepentingan pribadi. Dalam dunia kerja, seseorang berpura-pura loyal demi promosi, tapi menikam rekan dari belakang. Di media sosial, banyak yang tampil religius hanya untuk citra, padahal akhlaknya berbeda di belakang layar. Syirik halus menjadikan manusia palsu dan tidak otentik, karena hidupnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. 3. Ketergantungan emosional yang tidak sehat. Orang yang terlalu peduli pada penilaian manusia akan mudah kecewa, rendah diri, bahkan terobsesi untuk menyenangkan semua orang. Seorang anak muda yang merasa hidupnya tak berarti, karena tidak dianggap keren oleh teman-temannya. Seorang wanita yang merasa buruk rupa, karena tak sesuai standar kecantikan media sosial, lalu kehilangan percaya diri. Padahal Allah lah yang memberi nilai sejati pada manusia, bukan makhluk. 4. Lemah menghadapi ujian hidup. Tanpa kebergantungan yang kuat pada Allah, seseorang mudah runtuh saat menghadapi musibah, penolakan, atau kegagalan. Seorang karyawan yang di PHK lalu kehilangan arah karena ia merasa hidupnya bergantung pada gaji dan status pekerjaan semata. Seorang mahasiswa gagal ujian lalu merasa hidupnya tamat karena menggantungkan harga diri pada pencapaian akademis. Jika hati bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka kegagalan bukan akhir, melainkan jalan baru menuju kebaikan. 5. Menurunnya kualitas ibadah. Bila hati terlalu sibuk mengkhawatirkan dunia, maka ibadah jadi rutinitas kosong.
khusyuk hilang, niat pun bisa tercemar ria atau pamrih. Seseorang salat asal-asalan saat sendiri, tapi ketika di depan orang lain, apalagi orang penting, ia memperlama dan memperindah bacaan untuk dipuji. Ada juga yang ikut pengajian atau berbagi hanya untuk konten semata, bukan karena mengharap ridha Allah. Ini adalah syirik halus, niat yang bercampur selain Allah. Dan inilah yang disebut Syekh Abdul Qadir sebagai bentuk tergelincir dalam kesadaran selain Allah. Syirik halus bukan sekadar dosa tersembunyi, tapi juga racun mental, sosial, dan spiritual yang mematikan secara perlahan. Di dunia, ia mencuri ketenangan, mengacaukan niat, menghancurkan integritas, dan menjauhkan kita dari makna hidup yang sejati. Di akhirat, ia menjadi penghalang terbesar antara kita dan ridha Allah. Hal ini karena ia menyusup sangat dalam ke semua sisi dari kehidupan kita tanpa kita sadari, bahkan lewat hal-hal yang dianggap wajar. Syekh menasihati, bila masih menyebut dan menganggap adanya orang lain selain Allah, berarti ada sekutu dalam pengakuanmu. Sungguh dalam maknanya, bahkan sekadar menyebut, menganggap adanya kekuatan lain yang bisa menentukan hasil hidup kita, itu sudah termasuk bentuk syirik yang halus. Jalan keluar, taubat dan tawaduk. Lalu bagaimana agar kita selamat? Syekh memberi resep yang luar biasa. Rasulullah selalu memperlihatkan keadaan ruhaniyahnya yang sangat dalam kepada Allah. Ia menangis dan memohon ampunan atas dosa dan kesalahannya. Setiap hari beliau memohon ampunan sebanyak 100 kali. Bayangkan Rasulullah, manusia yang dijamin surga, masih memohon ampun 100 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang sering lalai? Taubat adalah cahaya. Ia membawa kita keluar dari kabut syirik halus menuju keikhlasan. Maka, terus kerjakanlah cahaya petunjuk dan pengetahuan dengan tobat, akui kesalahan di balik perbuatan itu. Tangga semuanya adalah ini. Teladan agung Nabi Adam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh menutup bab ini dengan pesan yang sangat menyentuh. Ikuti dan contohlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih dan pilihan Allah, juga leluhurnya Nabi Adam alaihissalam, manusia pilihannya. Keduanya adalah kekasih Allah. Keduanya mengakui kesalahan dan berlindung kepadanya dari dosa-dosa. Keduanya senantiasa tawaduk dalam segala keadaan. Inilah puncak dari ajaran ini. Kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita tidak punya daya apapun kecuali atas izinnya dan pengakuan akan kelemahan diri. Maka saudaraku, mari kita jaga hati. Kita bersihkan dari segala bentuk ketergantungan selain kepada Allah. Kita jaga ibadah kita dari riya, ucapan kita dari kesombongan, dan niat kita dari syirik yang tersembunyi. Tiap detik dalam hidup kita adalah ujian antara tauhid dan syirik halus. Tapi siapa yang ikhlas, siapa yang jujur dalam cintanya kepada Allah, ia akan diselamatkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selamat dari syirik halus dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasih Allah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.